Igor Tolik ini masih menyisakan keraguan juga buat saya. Tapi nggak seragu kalau misal kan awalnya Persib bakal dilatih oleh ex pelatih yang main di Liga Iran atau Irak gitu. Ya kan ada isunya di situ. Terus pernah ada yang dirumorkan siapa, walaupun saya yakin itu yang merumorkan bukanlah Persib yang ngincar, itu lebih kepada agennya aja jualan. Kalau Mewah udah pasti Peralta. Kalau Mewah sudah tidak bisa lagi dibantah ya, karena ini menjadi saga transfer. Meskipun sebenarnya ini kan rekrut pemain yang sudah habis kontrak ya pada akhirnya. Cuman kalau kita ikuti dari awal bagaimana Peralta ini menjadi MVP, terus dia juga gendong Borneo di banyak laga ketika Borneo cuma menang 1-0, 2-1. Peralta yang misalnya jadi game changernya gitu. Kultur juara harus dibangun dulu, karena sebelum Thailand bisa stabil main di Piala Asia, Vietnam bisa stabil di Piala Asia, ya mereka juga tetap juara kok di ini. Apakah Jepang serta-merta melepas Asia Timur, AFF Asia Timurnya? Enggak kan? Mereka juga tetap juara Pak, meskipun pakai pemain-pemain layer keduanya gitu. Mereka juga tetap tidak ingin kalah dari Korea tuh. Oke, balik lagi di podcast Sikat Tipis. Kita akan bahas sejumlah isu sepak bola nasional maupun juga internasional. Dan ini yang menarik di Liga 1. Persib apakah di season ini akan bertahan dengan gelar juaranya atau akan merombak skuadnya di season baru ini? Kita akan bahas langsung dengan Bang Ibam dan juga rekan saya di sini ada Bung Ais juga. Iya, ini Bung Ibam ini kalau di belah dadanya semuanya gambarnya Persib semua. Boboto. Boboto 100%. Mungkin 1000%. Logonya Maung nih. Iya betul, udah Maung tuh kan. Biru lagi ya. Gimana Bang Ibam? Ya, gimana apanya nih? Kabarnya ya baik, karena saya mengikuti senior ini. Abang Nisiran di mana saya ikut ya, izin ya Bung Ais ya. Dan ya seru aja ya Bung Ais ya. 2 bulan terakhir kan agak padat, tapi ternyata dinamika yang ada di sepak bola Indonesia juga benar-benar tidak boleh sampai terlewatkan juga, karena tidak kalah seru dinamikanya gitu. Nah ini kalau misalnya kita melihat soal bursa transfer, ini Persib lumayan aktif lah di season ini. Benar. Menurut Bang Ibam gimana prediksinya ke depan? Persib ini bisa dikatakan aktif karena yang pertama banyak pemain yang keluar. Jadi kalau di Bandung tuh istilahnya hatur nuhun dulu baru wilujeng sumping gitu. Jadi kalau di postingan klubnya udah banyak yang hatur nuhun berarti tandanya akan ada yang datang. Nah itu tuh sebenarnya dalam artian memang Persib secara klub ingin upgrade aja secara kualitas. Karena ada beberapa pemain yang mungkin cycle-nya udah habis mungkin ya, atau enggak dirasa sudah tidak berada di tahap yang dibutuhkan oleh klub. Jadi secara baik-baik sudah berpisah dengan beberapa pemain di tahun sebelumnya. Tapi di musim ini surprisingly Persib ini bisa merekrut dengan menurut saya ya track recordnya CV-nya jauh lebih oke dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Ini kan ada 7 pemain baru ya. Betul. 7 pemain baru, Peralta yang paling heboh, kemudian ada Sekulit, Orat Mangun, Gakuto Notsuda ya, Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, Luka Menalo. Dari 7 orang ini siapa perekrutan yang paling mewah menurut Ibam? Kalau Mewah udah pasti Peralta. Kalau Mewah sudah tidak bisa lagi dibantah ya, karena ini menjadi saga transfer. Meskipun sebenarnya ini kan rekrut pemain yang sudah habis kontrak ya pada akhirnya. Cuman kalau kita ikuti dari awal bagaimana Peralta ini menjadi MVP, terus dia juga gendong Borneo di banyak laga ketika Borneo cuma menang 1-0, 2-1. Itu Peralta yang misalnya jadi game changernya gitu. Nah itu tuh yang ngebuat padanya ini menjadi hot item yang diincar oleh banyak klub. Dan dengan konfirmasi dari beberapa teman yang ada di lapangan, karena memang Borneo sebenarnya kan ingin melanjutkan kerjasama dengan Peralta, tapi dari pihak agennya ada permintaan-permintaan yang kayaknya sudah tidak dalam standar level gajinya Borneo, dan Borneo dengan berat hati mungkin juga tidak melanjutkan kerjasama. Nah ini yang buat padanya banyak klub yang ngantri kan. Nah Persib itu sebenarnya kalau saya pribadi nggak pernah ada ekspektasi bakal ngerekrut Peralta, walaupun itu tuh dream signing. Seperti dulu Persib ngerekrut Ciro Alves lah. Itu juga kan waktu Persib datang euforianya gila gitu. Kita tuh kayak udah ngeraih juara gitu, padahal baru pemain datang. Kalau saya waktu kecil ingat kayak Persib kedatangin Christian Gonzalez. Itu juga sama tuh. Secara euforia di Bandung tuh berita koran semuanya Gonzalez terus dulu Ciro. Sekarang Peralta semua kan, media sosial semua akun fanbase semuanya beritain Peralta.
Jadi euforia kebangun, otomatis itu yang ngebuat Bobotoh tuh semakin semangat. Dan yang paling bersemangat buat Bobotoh sih sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya, karena Bobotoh berhasil menikung tepat tuh di tikungan terakhir sebelum garis finish kan. Ketika awalnya sudah diumumkan oleh Persija, mungkin prosesnya belum 100%, di situ ada loophole yang bisa dicari oleh Persib, dan sebenarnya kan yang mengincar Peralta juga nggak cuma Persib. Ada beberapa klub lain lagi di Indonesia yang sudah jelas juga menyatakan minatnya terhadap Peralta. Tapi yang informasinya saya baca itu Peralta juga ada keinginan untuk punya challenge lebih gitu Di Asia. itu. Karena kalau misalkan bergabung dengan tim lain yang tidak bermain di Asia, ya mendingan di Borneo aja kan. Borneo juga main di Asia, Di walaupun Asia. itu Asian Challenge ya, AFC Challenge League ya. Tapi setidaknya dia main di Asia gitu. Nah, ketika pindah ke klub yang tidak bermain di Asia, mungkin challenge-nya gimana nih? Berkurang. Kecuali kalau mungkin gajinya benar-benar dipenuhi ya. Kalau gajinya sama-sama rata-rata, tapi tim ini punya nilai lebih, ya itu yang menjadi challenge Peralta. Apalagi usianya 28 tahun, dia juga ingin ngerasain mungkin ya bagaimana mewahnya turnamen di level regional sama juga di level Asia gitu. Dan kalau kita ingat juga sebenarnya Peralta itu main di ASEAN Club Championship di 2024. Tapi saat itu Borneo masih main di Batakkan karena Samarindanya lagi di segirinya lagi inovasi betul. Dan saat itu Samarinda pada Borneo itu kalau nggak salah di fase grup selesai, yang ke semifinal itu PSM. Nah, jadi ada keinginan pribadi lah kayaknya jadi Peralta. Match dengan kebutuhan Persib, butuh pemain yang bisa merusak low block lawan gitu. Nah, itu tuh yang membuat pada akhirnya semakin klik, ya tambah kliknya lagi ketika yaitu Bobotoh kan selalu panas ada rivalitas tertentu di media sosial dengan ramai yang ada, akhirnya ketika bisa ditikung itu seolah-olah jadi apa ya, kemenangan start dulu bagi Persib gitu. Nah, Persib kan musim lalu kalau kita lihat kan nggak ada bintang yang betul-betul mencolok kan. Bintang menyerang ke ofensif mungkin ya. Iya, artinya mereka juara sebagai sebuah tim. Nah, sekarang ada Peralta nih. Ini beresiko nggak buat keberlangsungan Persib? Pasti ada risiko. Selalu ada risiko dari sebuah keputusan ya. Kalau untuk tahun lalu sebenarnya yang bintang banget itu Federico Barba kan. Tapi itu tuh tidak banyak yang memprediksi. Orang-orang kira itu ketika Barba datang ke sini ya udah itu mas-mas Itali biasa. Ketika datang ke sini jago banget ya, datang ke sini tuh dia bisa mengorkestrasi permainan dari lini pertahanan gitu. Dia juga bisa jadi pencetak gol di kala Persibnya buntu gitu. Tapi dia akhirnya cabut. Nah, butuh lagi pemain yang secara level tuh superstars gitu, yang udah proven gitu. Nah, makanya datangnya Peralta itu bagus menurut saya karena Persib juga butuh untuk bisa memperbaiki hal yang menjadi minor mereka di musim lalu, yang mana itu adalah area serang. Untuk pertahanan secara kolektif oke. Ketika menyerang secara kolektif oke, tapi secara individu yang bisa benar-benar mengubah gaya bermain, mengubah hasil pertandingan sendirian itu tuh musim lalu tuh Persib kehilangan itu gitu. Memang masih ada beberapa kali individual brilliance dari Tom Haye atau enggak dari Berguinho atau dari Etam. Tapi tidak sebanyak yang dilakukan oleh Ciro Alves, David da Silva di musim-musim sebelumnya gitu. Bobotoh tuh ada kerinduan ke sana. Itu hal yang sangat normal. Itu juga valid. Bobotoh pengen pemain yang punya yang skillful gitu kan, yang bisa gocek sendirian. Nah, gayung bersambut ternyata Peralta tahu bagus banget kan. Nah, makanya emang datangnya Peralta ke Persib ya bakal ada pemain yang kita harapkan bisa menawarkan sesuatu di atas lapangan. Contoh-contoh pemain yang bisa menawarkan sesuatu tuh kalau kita lagi nonton bola kan bisa gini ya, nonton nyender terus dia pegang bola, kitanya langsung semangat. Nah, itu tuh langsung melek lah ya. Langsung melek. Nah, Persib tuh butuh gitu. Bobotoh tuh butuh sosok seperti itu, dan kayaknya Peralta sih kalau dari track recordnya dia bisa cetak gol dari berbagai area gitu kan. Dia bisa cetak gol dari tendangan jarak jauh, dari half space. Dia juga kombinasi passingnya bagus, dia penempatan posisi bagus. Dan secara yang saya lihat sejauh ini ya dari 2 musim, attitude-nya sih oke sih ya. Maksudnya untuk pemain bintang dia semoga itu juga bisa dia pertahankan ketika di Bandung, karena di Bandung pressure-nya beda. Selain pressure juga mungkin bukan gangguan. Hal yang bakal menarik dirinya juga banyak lagi gitu, lebih banyak lagi, banyak kamera yang menyorot, banyak tawaran-tawaran yang datang, itu tuh harus bisa di-manage dan itu yang harus diantisipasi oleh Persib. Jadi resikonya mungkin di sana ya. Nah, tadi Ibam kan nyebut
tentang Barba. Ya. Nah, kemarin kan Barba tuh luar biasa ya. Barba menjadi sosok kunci dan menjadi betul-betul pembeda. Ya levelnya level Eropa lah. Ya. Dia pernah main di AS Roma ya kalau salah ya. Dia didikannya Iya. Primavera AS Roma. Tapi sekarang nggak ada nih, gantinya Gabriel Mutombo yang levelnya level Asia doang, main di Ratchaburi ya. Iya. Nah, itu sebanding nggak sih? Apakah justru di situ akan menimbulkan hole yang menjadi penyebab Persib kehilangan titel di musim ini? Ya, mungkin itu juga menjadi salah satu pertanyaan terbesar saya bagi Persib gitu. Karena ketika Barba datang, saya tuh ekspektasinya juga sama. Ini berarti profilingnya back yang level pengalamannya Eropa atau tidak top tier Asia. Lalu juga CV-nya dia pernah main timnas minimal atau minimal kelompok usia timnasnya gitu kan. Ternyata enggak, tapi pas teman-teman lihat di latihan kemarin beberapa, kan sudah 2 minggu dia di Bandung kan, katanya yang ditawarkan oleh Gabriel Mutombo juga hampir mirip. Dia bisa build up juga. Mungkin yang agak berbeda, Federico Barba tuh kan benar-benar build up dengan kaki kiri murni ya. Betul. Nah, Mutombo tuh ini enggak. Tapi dari segi apa ya, ada beberapa hal yang tidak dimiliki oleh Barba, tapi dimiliki oleh Mutombo. Salah satunya adalah agility ketika defense. Jadi kecepatan defense, one-on-one defense-nya, itu Mutombo tuh disiplin banget. Hampir jarang bisa lewat. Bahkan striker barunya si Persib itu yang Balsha Sekulik itu selalu ditempel dan itu hampir sulit untuk bisa putar badan katanya. Jadi itu cukup menunjukkan, berarti Persib punya satu pemain yang jaminan konsentrasi defense-nya bagus. Ada satu pemain yang bisa menjamin dia ini minimal ketika one-on-one defending sulit untuk dilewati gitu. Kalau Barba tuh di musim lalu walaupun nggak sering, tapi masih ada beberapa kali dilewati oleh bahkan pernah dilewati oleh pemain lokalnya. Lupa saya. Di Liga Indonesia di Liga Indonesia itu momen dimana Barba dilewati juga gitu kan. Nah, ini Mutombo itu menawarkan yang lebih fisikal, lebih energik dari Barba lah. Pasti gaya mainnya jadi beda. Nah, Igor Toli kalau ingin melanjutkan Bojan nggak bisa main kayak tahun lalu karena udah nggak ada Barba yang bisa invite pressing gitu. Jadi Barba tuh pegang bola itu bikin pemain-pemain lawan tuh ingin nge-press. Ketika pemain lawan nge-press, ada area kosong yang bisa dimainin oleh Persib. Nah, nggak adanya Barba, konsep seperti itu harus bisa diadaptasi dengan adanya Mutombo karena masih ada juga Mati Kardi dan ada juga Julius Cesar di sana kan. Nah, itu harus dimaksimalkan, tapi kayaknya kalau masih benar-benar plek-ketiplek pakai skema yang tahun lalu itu yang bakal bahaya sebenarnya. Nah, ini dengan skuad yang sedemikian rupa lah. Ini menurut Bang Ibam sendiri target Persib fokus tuh nextnya juara Liga lagi kah atau AFC kah? Dengan skuad yang sedemikian rupa ya. Kalau datangnya Peralta harusnya sih Liga lagi ya. Liga lagi. itu Liga proven kan. Liga proven tuh kayak sekarang Manchester City deketin Elliot Anderson. Ya. Dulu Inter Milan datengin Barella, datengin siapa yang pertama itu Perisic juga. Itu kan yang perupan-perupan tuh didatengin. Kita juga ingat ketika akhirnya Barcelona datengin Rafinha gitu kan. Itu kan butuh pemain yang proven untuk bisa tampil oke di liga gitu. Nah, Persib itu kayaknya melihat itu dari Peralta. Dia udah terbukti bisa bersinar di Liga Indonesia karena untuk pemain asing bisa main bagus di Liga Indonesia tuh nggak mudah. Bisa itu kan double ya. Dia double digit gol, double digit assist itu kan nggak mudah gitu. Dia bisa melakukan itu dan Persib juga kehilangan pemain kaliber itu setelah Tyrone Delvinho. Di musim lalu tuh nggak ada yang double. Ada yang double digit gol tapi nggak ada yang tapi asisnya kurang gitu. Ada yang asisnya banyak kayak Tom Haye tapi golnya di bawah 10 gitu. Nah, Persib itu butuh pemain yang bisa menggaransi dua hal tersebut karena dua hal tersebut bahkan kalau kita lihat di detail statistik Peralta ini triple double karena chance kreatifnya juga banyak. Jadi ada tiga hal kreativitas yang bisa ia tawarkan, gol, assist sama penciptaan peluang. Ini tuh bisa ditawarkan oleh Peralta sendirian. Jadi memang kalau seperti itu berarti liga udah pasti nggak bakal dilepas karena salah satu syarat untuk bisa main lagi di Asia minimal peringkat kedua. Peringkat kedua tahun depan itu bakal main di playoff ACL tuh. Peringkat pertamanya otomatis lolos grup. Ya, jadi tahun sekarang kan 0+1 ya. Kalau tahun depan tuh 1+1. Jadi ada juara liganya otomatis main di ACL tuh fase grup ya. Jadi nggak mau membuat Persib memang perlu juara liga yang pertama itu.
Yang kedua ya, kalau saya pribadi sih Persib perlu untuk membiasakan diri mendapatkan piala di level baik itu regional ataupun konfederasi. Oke. Kalau ACL tuh agak muluk deh juara di ACL tuh. Karena ya kan lawannya masih ada Zelvia, FC Seoul, Melbourne Victory. Itu JDT pernah loh. JDT di saat itu AFC Cup beda level, Bung Ais. Iya. Sorry itu saya Kan bukan cuma berubah nama kan. maaf ya, bukan saya tidak menghormati pencapaian tim-tim Indonesia di era itu. Tapi kalau kita bedah lagi, ACL Elite, ACL 2 sama AFC Champions Challenge League, ACGL. Iya, tuh. ACL Elite, ACL 2, ACGL. Nah, kalau dulu kan AFC Champions League, AFC Cup udah cuma 2. Itu tuh di sprint sebenarnya. Kenapa yang ini yang ACL 2 ini tidak sama dengan AFC Cup? Kalau kita ingat AFC Cup dulu, pertama mainnya regional Asia Tenggara dulu. Iya. Makanya Betul. Persija pernah ketemu JDT di fase grupnya atau apa gitu. Terus akhirnya Persija itu gagal lolosnya di final wilayah Asia Tenggaranya. Iya. Nah, kalau Persib sekarang sebenarnya seperti di tahun pertama bisa langsung ketemu Zhejiang. Iya. Sebenarnya tahun lalu pun bisa langsung ketemu Gamba Osaka. Betul. Cuman beruntungnya Persib tahun lalu grupnya sama Asia Tenggara semua Betul. gitu. Drawingnya lebih Betul. menguntungkan ya. Jadi secara level kalau Persib ini misal bermainnya seperti di AFC Cup levelnya, berarti ketemunya klub Dewa, Iya. klub Laos. Enggak. ACL itu tuh nggak ada klub Laos, ACL itu tuh nggak ada klub Kamboja baru sekarang nih ada nih. Tahun lalu nggak ada. Mereka kalau nggak salah juga kalah di playoff juga gitu. Jadi itulah yang bedain AFC Cup sama ACL tuh. Apalagi sekarang ACL tuh tahun lalu aja yang main di final Al Nassr gitu. Iya. What you expect untuk juara di situ gitu maksudnya. Al Nassr aja yang sejago itu masih kalah sama Gamba Osaka kan. Iya. Jadi apa yang kita harapkan untuk bisa juara di situ? Jadi untuk juara terlalu naif. Tapi untuk melaju sejauh mungkin lebih baik dari tahun lalu itu jadi target minimum. Nah, yang saya harapkan justru Persib menyebabkan juara di ASEAN Club Championship. Kenapa? Karena harus Possible. Lebih possible di situ. lebih possible. Yang pertama lebih possible. Lawannya kan berarti semaksimal mungkin lawannya adalah Buriram dan JDT. JDT. Oh, iya sih. Yang secara level memang Indonesia masih secara umum masih ketinggalan tapi kayaknya udah bisa agak dikit-dikit kejar lah. Iya. Main pragmatis atau gimana caranya terserah yang penting bisa menang gitu. Apalagi itu kan 2 leg kan, tandang-tandang. Asal timnya punya pengalaman main di Asia itu tuh bisa lah untuk itu. Karena kemarin aja Selangor itu peringkat ketiga di Liga Malaysia kan musim lalu tuh. Tapi mereka main ke final Asian Cup Championship dan di final tuh mainnya nggak buruk. Cuman ya emang kalah materi pemain aja. Selangor yang dikalahkan oleh Persib kandang tandang loh itu bisa main di final Asian Cup Championship. Apalagi Persib. Makanya saya tuh pribadi pengennya Persib juara Liga plus kalau enggak Piala Indonesia, kalau enggak I-League Cup, ya satu lagi itu ASEAN Club Championship. ACL tuh mah semifinal juga nggak apa-apa, yang penting bobotohnya tamasya gitu kan. Jalan-jalan bisa ke Jepang gitu kan nanti lawan Masida Jelvia, kita tuh kalau saya pribadi ya pas Masih ada itu loh final ACL Elite tuh kemarin. Bung Ais kalau kita dukung Persib ke luar negeri, fokusnya jujur kalau saya pribadi yang penting Persib golin deh. Jadi ada sesuatu yang dirayain. Mau bener, ekspektasi saya nggak tinggi. Kalau menang alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kayak kejadian di Ratchaburi kalah 3-0. Kita udah jauh-jauh ke sana nggak ada yang bisa dirayain gitu. Kalau ada gol tuh minimal kita merayakan gol kan. Iya. Nah, makanya Euforianya dapat lah ya. Euforianya paling dapat. nggak. Makanya pas nanti misal Persib kan ini ada kemungkinan satu grup dengan Melbourne Victory atau enggak FC Seoul atau enggak Mercedes Zelvia. Kalau misal satu grup dengan salah satu tim di antara itu, apalagi main ke Jepang ngelawan Zelvia, main di Tokyo gitu. Ya saya pribadi udah nggak peduli Persib kalah berapa atau enggak skornya berapa. Yang penting Persib cetak gol aja di situ gitu. Ya. Jadi itu yang diharapkan. Tapi Persib kan sekarang kehilangan otaknya nih. Oh, oke. Boyan Hodak kan. Iya. Memang yang gantiin asistennya. Iya. Tapi Igor Tolic kan bukan Boyan Hodak. Bener. Nah, Iya benar. itu seberapa yakin dengan pergantian ini? Ini pertanyaan bagus karena sebenarnya juga kalau harus jujur saya tuh pernah ngobrol juga sama Om Gita Suwondo. Kalau untuk menilai sosok baru di sepak bola, baik pelatih ataupun pemain itu perlu ada doubt di awal gitu. Perlu ada keraguan gitu dari kita tuh. Pas mereka berdebat bagus, ya kita bisa minta maaf dengan keraguan kita. Tapi ketika misalnya mereka ini fail, ya berarti keraguan kita juga valid kan. Itu yang saya perlihatkan ketika Patrick Kluivert ngelatih timnas. Dari awal saya udah ragu. Iya maksudnya dari awal udah jujur aja saya itu udah ragu. kejauhan, Pak.
Tapi maksudnya Iya, dalam betul. konteks itu Iya, obrolan dalam saya keraguannya ya. keraguannya gitu. Dan ketika beneran gagal, berarti valid dong. Valid. Iya. Itu kayaknya semua orang valid deh. Tapi ada yang optimis loh. Ada yang optimis. Siapa yang optimis? Oh iya, Igor gue Tolik tahu ini. tuh yang optimis. Igor Tolik ini masih menyisakan keraguan juga buat saya. Tapi nggak seragu kalau misal kan awalnya Persib bakal dilatih oleh ex pelatih yang main di Liga Iran atau Irak gitu. Ya kan ada isunya di situ. Terus pernah ada yang dirumorkan siapa, walaupun saya yakin itu yang merumorkan bukanlah Persib yang ngincar, itu lebih kepada agennya aja jualan gitu. Iya. Setiap agen pemain, agen pelatih yang mengkaitkan namanya ke Persib itu nama pemainnya pasti naik dikit-dikit. Gitu. Itu tuh permainan agen aja gitu. Tapi kalau untuk pilihannya ada dari semua yang ada, bahkan kalau harus milih siapa pelatih di Liga Indonesia yang cocok gantiin Bojo Hodak, nggak ada, emang Igor Tolik yang paling cocok gitu, paling pas gitu. Karena supaya estafetnya nggak terlalu jauh. Ya, nggak jauh. Kalaupun ada satu hal yang saya tunggu bagaimana cara Igor Tolik memanajerial Persib adalah justru ini ya, problem solvingnya sama manajemen krisisnya. Manajemen krisis ini yang sebenarnya menjadi kekuatan dari Bojan Hodak. Bojan Hodak apakah selalu ada di posisi ideal? Tidak gitu. Ada satu momen di mana ACL tuh dulu menghadapi Port agak dilepas gara-gara Persib 4 hari kemudian bakal ngelawan Persija gitu. Di ACL tuh ya mungkin Persib jadi kalah 2 musim lalu ya. 2 musim lalu. Tapi di lawan Persija menang. Bayangkan kalau pelatih nggak punya manajemen krisis seperti itu. Bisa aja kalah dua-duanya kan. Kalau kalah dua-duanya yang bete siapa? Bobotoh gitu ya. Kalau bete Bobotoh, Persibnya juga bete gitu. Makanya manajemen krisis di Bandung tuh di Persib itu harus jeli, harus detail gitu. Dan itu yang kayaknya ditawarkan oleh Bojan Hodak. Nah, saya nunggu apakah Igor Tolik di kondisi seperti itu apakah bisa? Karena di musim lalu pun ada momen di mana Adam Alis tuh agak bete nggak dimainin lawan Madura. Nah, kalau pelatih yang nggak tahu cara memanage tim, biasanya langsung to the point. Kenapa kamu bete gitu kan? Marah sama saya. Ada yang gitu kan pelatih kan? Kalau dia nggak, justru ini kelihatan gerak-gerik pemain agak beda nih. Pendekatannya lah ya. Pendekatannya beda. Dia ngajak pemain senior lain ya ke Bang Juve. Itu Igor Tolik. Itu Bojan Hodak. Bojan Hodak. Nah, Igor Tolik apakah bisa gitu seperti itu? Jujur saya belum ada jawaban. Tapi untuk taktikal nggak ada masalah. Nah, seberapa dihormatin Igor Tolik di Persib? Kalau itu sama aja. Sama dihormatin. Saya tuh kemarin juga udah sempat ngobrol dengan beberapa pemain pas papasan aja ketemu. Ya maksudnya kita juga sehari-hari dilatih sama Igor Tolik waktu dari musim ke musim, udah 2 musim terakhir. Micro manajemen, micro taktikal latihannya tuh sama Igor Tolik. Jadi mereka tuh udah biasa di istilahnya mendapatkan instruksi dari Igor Tolik. Bahkan nggak jarang juga ketika pertandingan Bojan Hodak yang duduk, Igor Tolik yang berdiri. Kadang juga Bojan yang berdiri, Igor Tolik mantau ini ada satu tablet gitu kan. Nah, gitu. Jadi udah ganti ada di musim lalu sebenarnya. Jadi dua-duanya juga ada masalah dan Igor Tolik juga cukup vokal ketika ngomong ke tim gitu. Kecuali mungkin pas pertandingan aja, pas di locker room pertandingan. Kalau selama latihan mah day by day mereka udah biasa kok. Berarti dari segi permainan kurang lebih akan sama dengan Bojan Hodak. Perkiraan Bang Ibam. Masih mirip-mirip, tapi kayaknya sih saya pribadi agak percaya kalau Igor Tolik itu sedikit lebih berani menyerang dibanding Bojan Hodak. Oke. Kenapa? Karena lihat aja dari rekrutan pemain sekarang. Mungkin itu juga menjadi hal yang tidak beruntung bagi Bojan Hodak. Apakah memang cara rekrutannya seperti apa? Apakah dulu budgetnya belum sekuat sekarang? Yang jelas Bojan Hodak tuh kalau kita ngelihat rekrutmennya masih ada pemain-pemain yang agak zonk tuh. Castanir, Sergio Castel, Mailson gitu. Nah di eranya Igor Tolik sekarang profilingnya udah jauh lebih baik dibanding nama-nama tersebut gitu. Jadi saya rasa ada naluri tersendiri, insting untuk rekrut pemain, untuk meng-approve pemain. Mungkin itu juga ada faktor dari manajemennya yang budgetnya sekarang udah jauh lebih siap. Banyak faktor lah. Tapi pada akhirnya saya dan beberapa laga ketika Igor Tolik yang menghandle tim secara mikro taktikal tuh dia lebih berani membuat Persibnya menyerang aja gitu. Oke. Nah, sekarang kan ada yang terang-terangan kirim ancaman. Persija kan. Ya. Persija bukan cuman manajemen, tapi gubernur DKI juga bilang bahwa Persija harus juara. Sebagai kado 500 tahun DKI, Jakarta. ulang tahun DKI. Sintayong datang. Pemain-pemain timnas beberapa datang ya, kayak Pratama Arhan. Ya, betul. Dan isunya kan Marcelino nih bakal direkrut. Kira-kira seberapa kenceng Persija bakal jadi pesaing Persib? Apalagi ada kasus
Sintayong kan ya, yang dijerat sanksi 10 tahun nggak boleh ngelatih di Korea Selatan dan nggak boleh terlibat apapun di sepak bola Korea Selatan. Itu seberapa berpengaruh buat Sintayong untuk bisa bikin Persija juara? Sebenarnya kalau yang sanksi itu kayaknya nggak ada hubungannya dengan dia di Indonesia lah ya. Nggak ada. Itu mah kan tentang disiplin yang juga tidak bisa dijelaskan karena terlalu cukup spesifik gitu. Spesifik. Itu kejadiannya kan di Korea ya, iya, dan betul. lingkupnya lingkup Korea Selatan aja. Dan kalau kita ingat dalam beberapa tahun lalu, memang ada sentimen tersendiri dari publik Korea ke Sintayong ini gitu. Banyaklah beritanya bisa kita cek lagi gitu. Itu tuh masih dalam rentetan saat Korea gagal lolos fase grup Piala Dunia 2018. Jadi memang ada sentimen tersendiri lah publik Korea ke Sintayong ini. Jadi nggak bisa apple to apple juga kalau kita langsung menjudge beliau ini sosok seperti apa di klub. Karena untuk level klub sebenarnya dia juga punya catatan bagus ketika di era 2008 sampai 2010 lah ya dulu ya. Tapi ketika di luar negeri, nah ini akan menjadi challenge bagi Sintayong. Cuman kembali ya, kalau pressure-nya udah dipasang seperti itu, sebenarnya yang kasihan tuh Persija. Ya. Ini dari sudut pandang saya aja ya. Kalau di klub yang profesional, harusnya yang berbicara seperti itu tuh pemilik klub. Dan even pemilik klub pun tidak semuanya ngomong gitu kan. Ditanya rata-rata pemilik klub yang bagus, di targetnya apa? Kita bermain sebaik mungkin, kita bermain lebih baik dari musim lalu. Nggak ada tuh target harus juara. Target harus juara secara tidak langsung itu memberikan pressure terhadap pemain. Betul. Dari awal musim sampai akhir musim. Bisa dibayangkan seberat apa beban pemain ini gitu. Nah itu tuh yang harus diwaspadai oleh Persija. Yang kedua mungkin Sintayongnya. Saya yakin Sintayong juga dengan materi pemain seperti ini, semewah ini Persija nggak bakal main defensif. Orang-orang selalu ingat, wah Indonesia kan di bawah Sintayong defensif. Ya karena Indonesia ngelawannya Irak, udah pasti defensif dong. Indonesia ngelawannya misalnya Jepang, Australia udah pasti defensif. Nggak mungkin menyerang. Tapi ketika misal dia ngelatih Persija, materi pemainnya bisa head to head dengan Persib. Berarti ketika bisa head to head dengan Persib, berarti secara umum lebih unggul dibanding tim-tim lain kan. Berarti nggak mungkin dia defensif, dia pasti berani untuk bermain menyerang juga, meskipun memang tidak akan yang all out attack juga gitu. Ya itu bakal lebih balance. Artinya Persija bisa jadi ancaman dan kalau ngomongin daerah yang mau juara karena 500 tahun Jakarta, kalau nggak salah Surabaya juga berapa ratus tahun gitu. Surabaya tuh atau berapa puluh tahun gitu. Serius juga tuh Persebaya. Itu maksudnya setiap tim setiap kota punya motivasi untuk juara gitu. Ya artinya kalau menurut bagi saya pribadi semakin banyak tim yang bagus, serius dan lebih terukur ketika mengelola manajemen aspek finansialnya, ini bagus buat sepak bola Indonesia. Karena Persib itu butuh stimulus dari tim lain supaya lebih jago juga gitu. Oh, butuh ini dia, trigger. Butuh trigger, betul. Dan ketika triggernya banyak, berarti bagus nih kan untuk liganya berarti banyak. Karena itu yang tidak terjadi di Malaysia. Terlalu JDT sentris. Terlalu JDT. Indonesia tuh udah mulai menuju ke Thai League One lah. Thai League One tuh kan Buriram udah 4 musim berturut-turut juara. Tapi nggak pernah mulus tuh. Masih kalah lawan Bangkok United, masih ditahan imbang sama Port FC gitu. Masih ketemu Muangthong masih rame gitu. Nah Persib itu di Liga Indonesia bersama tim-tim lainnya, bersama Persija, Persibaya kayaknya bakal ngebuat kekuatan ke arah sana gitu. Jadi supaya kalau di Singapura tuh cuma 2 tim yang benar-benar mendominasi, Tampines sama Lion City Sailors. Selebihnya tuh di bawah bayang-bayang mereka lah. Nah di Indonesia, even Persib tahun lalu aja masih dikalahkan oleh Persijap gitu kan, masih terpesta lawan Persita Tangerang gitu. Ditahan Persik ya. Betul. Persija yang musim lalu udah bagus banget juga masih kalah di Padang gitu kan. Borneo juga sempat terpleset gitu. Inilah yang ngebuat pada akhirnya kalau saya pribadi sih seneng lihat Persibaya yang rekrut pemain bagus-bagus, pelatihnya bagus, Persija pelatihnya bagus. Ini justru merata dan nanti kalaupun siapapun yang juara, berarti emang itu tim yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Iya, artinya bagus buat sepak bola Indonesia. Setuju, betul. Dan kalau bicara sepak bola Indonesia kan ujung-ujungnya ke timnas nih. Benar. Nah, timnas bakal main di Piala AFF. Dan ada 50 pemain yang dipanggil. Sekarang tinggal 47 kan karena Yakob Sayuri dicoret, kemudian Moro Jistra dicoret karena cedera. Luke Fikri kagak dikasih izin oleh klubnya. Sisa 47. Dengan pemain-pemain yang ada, menurut Ibam timnas dengan target harapan netizen nih juara untuk pertama kalinya setelah 6 kali final sebagai finalis. Meskipun Piala Ciki ya dan bilang ya. Ini seberapa tinggi itunya
kansnya? Gaspol juara. Gaspol juara. Gaspol Yakin juara. lu ya? Yakin karena materi pemainnya bagus banget sih. Paling yang bakal jadi challenge terbesar Vietnam karena Vietnam juga menurunkan skuad ya 90% yang terbaik mereka punya lah. Thailand mungkin pakai layer kedua masih kombinasi gitu. Malaysia juga kayaknya kombinasi. Singapura pakai skuad terbaiknya, Filipina pakai skuad terbaiknya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya, apalagi John Herman cukup meyakinkan sejak awal gitu kan. Dan berbeda ya sama sebelumnya. Dan yang saya Sebelumnya siapa sih? Gue lupa sebelumnya siapa sih. dan yang paling penting ngebuat saya pede itu apa ya? Kelihatan kok orang-orang kan selalu ada kritik ketika Liga Indonesia pemain asingnya bertambah. Itu kritik yang valid juga. Tapi ternyata ada hal positif kok, walaupun gak banyak, tapi ada hal positif kok yang bisa ditarik. Salah satunya adalah pemain lokal yang jauh lebih siap bertanding di level internasional. Walaupun pemain-pemain ini di klubnya main di liga domestik doang, tapi dengan banyaknya pemain asing, mereka tuh udah biasa ketemu pemain asing tuh. Iya. Mereka lawan setuju. Iya, mereka tuh untuk tarung dengan pemain asing tuh udah nggak inferior, nggak takut. Karena udah banyak Karena udah banyak. Iya. Itu kan bisa jadi hal yang menjadi keuntungan juga, apalagi ya kita lihat deh sekarang yang pemain di liga domestik yang masuk skuad baru jadi umumin kalau nggak salah nih. Iya. Yang diumumkan Cahya Supriyadi. Kita tahu Cahya seperform apa musim lalu. Salah satu penjaga gawang yang perform, dan keputusan dia untuk pindah dulu ke Bekasi lalu pindah ke PSIM itu kan langkah karir yang bagus bagi pemain muda. Bisa dicontoh juga tuh oleh pemain muda lain. Terus sekarang kita ngomongin lagi Sadi Ramdhani, Marcelino Ferdinand balik lagi gitu. Wahyu Pras masuk skuad. Wahyu Pras di Malut pindah ke Dewa. Dan so far sih dia juga menjadi pemain yang bisa stabil secara performa. Bahkan ada juga pemain lokalnya yang masuk itu Donitri. Ya kita tahu lah Donitri sejago apa di musim lalu. Gila sih dia tuh. Itu tuh hasil dari dia udah biasa main, udah sama dia sering juga dipanggil Platnas Timnas, main di Timnas juga. Dia sehari-hari di liga saingannya sama pemain asing. Dan dia udah terbukti bisa menyingkirkan pemain asing. Itu kan satu hal yang bisa kita ambil positifnya dari banyaknya pemain asing ini gitu. Dan maka dari itu gue cukup yakin kalau Indonesia punya peluang untuk mendapatkan gelar juara, dan gak usah peduli sama omongan orang yang Piala AFF itu nggak penting, ASEAN FIFA Champions itu nggak penting. Kita tuh harus ngebiasain dapat piala dari Indonesia tuh. Baik di level klub ataupun timnas harus ngebiasain dapat piala, ngeraih juara gitu. Itu tuh yang bakal ngangkat mental pemain-pemain kita ketika tanding di level yang lebih tinggi. Champions desire ya. Yes, betul. Bahasa gitu ya. Buat gimana cara kita bisa nge-trigger si pemain ini bisa terbiasa untuk berkompetisi dengan ya udah semua kompetisi sama aja, yang penting kultur juaranya. Iya, yang penting juaranya gitu kan. Kultur juara harus dibangun dulu, karena sebelum Thailand bisa stabil main di Piala Asia, Vietnam bisa stabil di Piala Asia, ya mereka juga tetap juara kok di ini. Apakah Jepang serta-merta melepas Asia Timur, AFF Asia Timurnya? Enggak kan? Mereka juga tetap juara Pak, meskipun pakai pemain-pemain layer keduanya gitu. Mereka juga tetap tidak ingin kalah dari Korea tuh. Karena itulah yang dibiasain untuk membuat tim-tim ini juga bakal maksimal. Kalau diingat lagi di regional Asia Barat itu juga ada turnamen regionalnya. Itu juga tarung habis-habisan tuh. Jordania, Saudi Arabia, Qatar tuh tarung-tarung habis-habisan untuk dapat gelar juara juga di situ. Nggak mungkin nggak ada piala yang nggak penting lah kalau untuk urusan negara gitu. Nah ini kebetulan ya pas kita siaran nih betul ya kata Ibam baru aja diumumin 26 nama, Nadeo, Brian Fatari, Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Rizky Ridho ya. Marcelino masuk, kemudian Mitchell Baker juga masuk ya. Yang nggak masuk mungkin Ramadan Sananta kali ya nggak masuk ya. Ramadan Sananta nggak masuk ya. Jens Reven masuk, Tom Hai juga masuk, Sen Patinama, Ivar masuk, Donitri, Sadil. Wah ini Persibnya banyak juga nih. Ada Beckham, Eliano ya. Sudah seharusnya tim juara. Persib dan Persija ini ya. Iya, Persib dan Persija ya, karena Nadeo kita bisa hitung Persija kan. Betul. Nadeo, kemudian juga ada Jordi Amat, Rizky Ridho. Perwakilan 3 tim terbaik di liga kemarin ya. Betul. Ya Persija, Persib dan Borneo ya. Iya, betul. Nah, kalau lo lihat pemilihan ini tepat nggak? Sananta nih kayaknya nggak ada. Ramadan Sananta nggak ada. Terus Kambuaya nggak ada juga kayaknya. Kambuaya nggak ada. Kambuaya nggak ada loh. Tim Gapens. Tim Gapens ada, Jens Raven ada. Jens Raven. Kenapa Kambuaya dan Sananta dicoret?
Kambuaya di tengah ini saingannya berarti sama Ivar Jenner ya kan, Raihan Hanan, Tuh, Tom Haye. Tom Haye. Ya saya rasa ini lebih ke kondisi terupdate pemain mungkin ya, kondisi terupdate pemain karena tantangan di Indonesia kan untuk menjaga stabilitas performa ini hal yang sulit. Nah, datangnya pemain-pemain keturunan heritage ini ke Indonesia bukan serta-merta otomatis bakal ngangkat skill pemain timnas yang lain sih. Menurut saya tuh pentingnya dari mereka adalah mereka membiasakan kultur kerja kerasnya gitu. Oke. Karena di Belanda dari kecil mereka tuh latihannya disiplin gitu. Ya. Bukan disiplin berarti harus datang jam 9, bukan. Tapi justru di luar latihan yang disiplin. Cara makannya, pola hidupnya, ada ekstra latihan. Nah itu yang kayaknya lebih penting kenapa pada akhirnya pemain-pemain heritage yang datang ke sini tuh saya syukuri gitu. Orang-orang kan banyak yang kontra juga, which is nggak apa-apa gitu. Beda pendapat tuh nggak apa-apa. Tapi saya tuh selalu melihat kalau ada pemain yang naturalisasi datang ke sini, terus ada pemain heritage dinaturalisasi jadi pemain Indonesia. Yang saya harapkan justru transfer ilmu dari mereka sih. Nah itulah yang kayaknya ini yang buat pada akhirnya Mark masih kepilih. Tom Haye masih kepilih. Justru Ricky Kambuaya enggak. Saya nggak tahu hal faktanya seperti apa. Tapi kayak Ramadan Sananta, kan kalau ngomongin teknis juga, John Herdman butuh pemain yang tidak hanya stay di depan. Nah kalau pengen stay di depan, berarti harus bisa lebih baik dibanding pesaingnya. Nah di tim ini ada Jens Raven. Nah itu berarti itu tinggal pilih aja. Zilstra masuk nggak? Enggak ya? Zilstra kan cedera, udah dicoret duluan. Oke, udah duluan. Berarti awalnya ada 3 mungkin ya? Iya. Ada 3. Berarti kan setipe semua tuh, nomor 9 murni, big man semua. Ya pasti milihnya slotnya pasti 1. Kalau slotnya 1 ya udah harus rela untuk tidak memilih yang 2 gitu. Itu tuh persaingan sehat di timnas sebenarnya. Kita ingat lagi di sini ada nama banyak orang yang mungkin tidak banyak membahas, Rizky Eka. Salah satu penampil terbaik di Liga Indonesia tahun lalu. Tapi kita saksikan dia tuh kan saingannya dengan pemain asing gitu di liga tuh. Tapi kalau bagus mah ya bagus aja. Kalau berarti juga ini nandain kalau Rizky Eka selama pemusatan latihan dan sebelum pemusatan latihan bisa ngejaga kondisi fisiknya gitu. Iya, Witan juga kayaknya nggak ada ya. Witan nggak ada. Witan nggak ada. Raihan Hanan malah masuk kan. Masuk. Ini menarik sih. Bagus juga tuh Raihan Hanan. Menarik betul. Dan banyak pemain-pemain muda yang dimasukkan oleh yang join the club. Iya, oleh John Herdman ya, Donitri, Rizky Eka ya masih. Iya. Kemudian ada Raihan Hanan, Jens Raven, Tim Gapens ya. Brian Fatari. Itu kan pemain yang tampil bagus juga tuh bersama Dewa tuh. Ya, Komang Teguh tapi nggak masuk ya. Komang Teguh enggak ya. Nah ini kalau ngeliat dari skuad 26 nama ini, prediksi gaya bermainnya kan seperti apa? Karena kan kalau kita tadi Ricky Kambuaya kan nggak ada. Dan kita tahu cara dia main kan. Kalau misalkan kita butuh yang ngedobrak-dobrak ya dia nih jagonya gitu kan. Kalau kita lihat tengahnya sih ada Tom Haye dan juga Ivar gitu kan. Mungkin lebih ngolah cuman nggak begitu ofensif gitu. Kalau dari Bung Ibam gimana ngeliatnya? Untuk mungkin pengganti Kambuaya, tapi kalau harus jujur, Kambuaya pun tidak selalu menjadi bagian utama kekuatan timnas. Dia jadi pemain opsi gitu. Iya. Ya tapi dia selalu masuk loh di era Sintayong, era pelatih setelah Sintayong, siapa namanya? Dan yang legenda Belanda itu ya? Legenda Belanda dan, tapi nggak pernah masuk di eranya John Herdman. Yang pertama pelatih punya kebutuhan taktikal sendiri. Yang kedua mungkin ada kondisi yang juga berbeda. Kondisi yang berbeda adalah national pool di era Sintayong, di era pelatih Kluivert sampai sekarang berbeda. Kalau dulu mungkin yang siap jadi pemain timnas itu ya cuma 40 mungkin ya. Sekarang 60 atau enggak sekarang bisa 80. Ya makanya pilihannya jadi semakin banyak. Faktornya banyak juga karena di era Sintayong Beckham belum sematang sekarang. Raihan Hanan belum sematang sekarang. Ya kan terus kalau ngomongin Rizky Eka belum sestabil sekarang gitu. Nah, di era sekarang justru 3 pemain ini stabil. Akhirnya Kambuaya punya pesaing baru dan ketika punya pesaing baru jadi dipilih yang secara kondisi paling siap gitu. Saya juga nggak tahu berhasil dong. Betul. Saya juga nggak tahu kalau Kambuaya apakah secara kondisi sedang turun, sedang baik-baik saja atau bagaimana saya tidak tahu. Cuman yang saya baca seperti itu. Semakin banyak pilihan berarti nasional poolnya semakin siap untuk bertanding gitu dan ini mah jadi good problem bagi John Herdman jadinya gitu. Iya, hari Senin kita bakal mulai AFF. Kampanye lawan Kamboja ya. Iya. Kira-kira bakal seperti apa? Ya kalau kita melihat di pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis ya mungkin akan seperti itulah. Jadi Indonesia bakal pegang bola berani, diagonal play,
diagonal movement itu kan hal yang sering di-mention sama John Herdman ya. John Herdman itu sangat senang kalau kombinasinya itu nggak horizontal, nggak cuma vertikal, tapi kadang diagonal gitu. Ada pemain yang gerak bergerak diagonal, ada yang tiba-tiba masuk ke second line gitu. Ada interchange posisi ya, mungkin bakal seperti itu. Dan yang kayaknya bakal dimaksimalkan tetap area flanknya gitu. Karena dengan 3-4-3 ini ada momen di mana sebenarnya hanya menyisakan 2 pemain di belakang dan di depan tuh udah bukan 3 lagi, bisa jadi 5 pemain di satu garis lurus gitu. Dua wing forwardnya bisa masuk ke half space, di area keluarnya bisa diisi oleh wing back gitu kan. Belum di belakang strikernya ada 2 gelandang yang juga bisa naik, jadi bisa cuma meninggalkan 2 center back di belakang plus 1 holding midfield di tengah gitu. Kalau lagi menyerang. Lawan Vietnam juga begitu. Lawan Vietnam bakal lebih tukur lah, karena lawan Vietnam itu yang harus bisa diantisipasi justru hal-hal fisikalnya gitu. Benturan-benturan, cara bagaimana mereka menavigasi laga untuk jadi panas gitu. Itu hal-hal yang harus diantisipasi karena mereka tuh udah biasa main seperti itu, dan mereka tuh di level klub pun klubnya seperti itu. Udah seragam, dan mereka tuh selalu mencoba untuk ngebuat lawan terprovokasi gitu. Nah, itu yang Indonesia juga harus siap dengan seperti itulah. Kira-kira 11 pemain yang inti atau starting line up menurut lu siapa, Bang? Inti ya, untuk inti udah pasti. Dan formasinya? Formasi 3-4-3 kayaknya. 3-4-3 Nadeo. Nadeo ini bagus banget, dan Nadeo tuh di musim lalu nggak pernah bikin kesalahan sih, gue sukanya. Keren banget. 3 di belakangnya Rizky Ridho, udah pasti mungkin ya, Rizky Ridho. Justin Hubner. Justin Hubner sama satu lagi Justin Hubner masuk dia. Iya. Dapat izin Satu lagi siapa ya? Ada Kadek Agung juga masuk. Atau Sandy Walsh mungkin. Sandy Walsh bisa di wide center back mungkin ya. Kemarin waktu lawan Bali dia dimainin di itu right center back. Iya, wide center back ya. Kalau enggak Rizky Ridho, terus Jordi kayak cadangan kayaknya. Cadangan. Tapi nggak tahu ya. Antara Rizky Ridho di tengah atau Jordi di tengah, di kanannya Sandy Walsh, atau enggak di kirinya udah pasti Justin Hubner. Nah, kalau Sandy Walsh yang main berarti yang tengahnya Rizky Ridho. 3 ini. Tapi kalau Rizky Ridho di kanan berarti yang tengahnya Jordi. Itu yang untuk back. Wing backnya Donitri. Kiri. Donitri. Kanannya Persib pas itu. Ada siapa aja nih? Eliano. Ada Eliano, ada. Wah, ini berat juga ya. Oke, pilihan saya aja ya. Pilihan saya aja ya. Kalau saya berarti pengennya saya Nadeo, Rizky Ridho tengah, terus di kanannya Brian Fatari, di kirinya Justin Hubner. Di wingback kanannya Sandy Walsh, wingback kirinya Donitri, tengahnya Tom Haye tuh sama ini cocoknya ya, sama siapa nih? Ada Ivar di situ. Ada Ivar, ada Klok, ada Jordi bisa didorong ke situ. Tom Haye sama Ivar. Sama Ivar. 3 di depannya Beckham Putra, Ragnar Orpanggung tengah. Di kanannya Rehan Hanan. Rehan bukan Marcelino. Ya antara itulah. Dan kira-kira finish puncak klasmen. Iya. Oh iyalah. Kita tergabung sama Vietnam, Singapura, Kamboja sama Timor Leste. Oh iyalah itu. Berapa poin menurut lu? 4 pertandingan ya? 4 pertandingan. 3 menang, 1 imbang lah. Imbangnya lawan? Vietnam kayaknya. Dan kita juara grup ya? Yes. Ketemu antara Thailand, Malaysia, dan apa tuh satu lagi itu? Myanmar mungkin kali ya? Filipina ya? Ya. Dan juara grup lah. Itu dia. Oke, kita simpen tuh keyakinan Ibam dan mudah-mudahan tercapai ya. Supaya si final lawannya nggak berat. Yang di sebelah sana kan Thailand kemungkinan juga juara grup. Bahaya kalau Indonesia runner up. Iya. Ketemu Thailand tuh nanti dulu lah gitu kan. Iya. Ini dan disimpan di final ya. Iya, sampai best for the last itu. Iya, kayaknya tadi keyakinan Ibam tuh jadi closing kita hari ini. Iya. Ini Ibam jadwalnya padat loh. Padat banget, dia tuh kayak presidennya kalah padat. Udah, enggak lah, izin. Oke, thank you Bam bisa Sama-sama, Bung hadir Ais. di Thank you, Sikat Tipis edisi kali ini. Dan mudah-mudahan
semua yang diutarakan Ibam dan harapan Ibam ya. Ya. Indonesia juara seperti harapan penduduk Indonesia lainnya bisa tercapai gitu. Amin. Semoga juga Liga Indonesia-nya makin bagus. Nah, Wasit-wasitnya makin perform juga. Karena kalau wasitnya bagus, itu pertandingan bakal lebih enak buat ditonton. Semoga juga jangan sampai banyak tim-tim usiran lah. Kasihan. Itu yang Persija tuh, Mas, yang ya. agak menghambat kemajuan Liga Indonesia itu adalah ketika pertandingan ini lawan ini harusnya di sini malah main di Bali. Iya. Ini lawan ini malah main di Sultan Agung, Bantul gitu. Itu kan. PR sih, itu PR. Itu harus dikurangi lah. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Bang Bang. Ais. Thank you, Bang Ibam. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.